penerimaan diri, menerima diri, lalu reframing positif. Baru kita kontrol, kita berteman dengan apa yang kita rasakan gitu. Jangan sampai apa yang kita rasakan saat ini, apa yang sedang bersama kita, ibaratnya kan ini udah hidup kita gitu. Kita nggak mungkin dong menolaknya, kita nggak bisa avoid itu selamanya. Nah, caranya adalah dengan senantiasa kontrol. Ada jadwal rutin ketemu dengan psikolog, untuk tadi terapi kognitif behavioral, ada ketemu dengan psikiater, untuk intervensi medis. Kenapa sih butuh psikiater dan butuh psikolog? Karena pada gangguan jiwa yang diobati itu ada dua. Yang pertama dari segi medisnya itu obat-obatan untuk mengatur, mengontrol senyawa-senyawa kimia di otak kita, organ yang ada di otak kita yang mengatur perasaan itu. Lalu yang kedua adalah mengatur kejiwaan. Inilah yang psikolog. Jadi biasanya kalau datang ke profesional, jika misalnya nih datang ke psikolog, nanti tuh ini butuh intervensi medis nih, nanti dia akan dirujuk ke psikiater. Gitu pula dengan psikiater. Kalau misalkan datang pertama kali ke dokter umum, lalu dirujuk ke psikiater, psikiater nanti akan merujuk kembali untuk tata laksana bersama dengan psikolog. Gitu. Jadi kembali ke pertanyaan, bisa nggak sih Kak hilang 100%? Pada tahap yang ringan, beberapa spektrum gangguan mental, beberapa spektrum gangguan jiwa yang ringan, atau masih tahap masalah kesehatan jiwa, bisa hilang 100%. Tapi kalau sudah sampai gangguan jiwa yang berat, itu bisa tiba-tiba, nih udah nggak ngapa-ngapain nih, tiba-tiba kok muncul lagi, itu bisa. Karena yang tadi sudah terjadi perubahan senyawa kimia yang di dalam otak kita yang mengatur hal tersebut gitu. Makanya butuh kontrol tiap bulan kah, tiap minggu atau per 2 minggu. Itu siap. Makasih Kak As'ad ya. Makasih ya. Itu ya teman-teman ya. Ini pollingnya sudah bisa diisi gitu ya. Sudah bisa diisi ya panitia ya. Mungkin di kolom chat itu sudah bisa diisi gitu ya. Oh ya. Itu sudah bisa diisi. Ya, oke. Oke. Ya. Sambil ngisi gitu ya. Kita lanjut lagi ke Kak Fafa gitu ya. Nah, ini tadi yang dipertanyakan apa yang disampaikan oleh Kak As'ad sekaligus Kak Afina tadi terkait anak-anak yang mungkin dia punya gangguan mental gitu Kak Fafa, tapi dia takut untuk bilang ke orang ke ke psikolog atau ke psikiater atau ke dokter yang berhubungan dengan mental gitu. Ya, itu gimana sih Kak Fafa caranya gitu? Apa mungkin Kak Fafa punya tips atau apakah harus memang ke dokter Kak? Ataukah butuh orang teman dekat untuk curhat? Ataukah kalau misalnya udah di luar batas itu kayak gimana gitu Kak? Fafa mungkin bisa kasih tips-tips Kak? Gitu Kak. Oke. Jadi seseorang itu ketika enggan buat ke psikolog atau misalkan ke psikiater biasanya karena adanya stigma negatif yang biasanya tuh kayak namanya misalkan nih kita ada permasalahan gitu ya, tapi kita nggak mau ngomong karena ya pasti kesehatan mental itu ya nggak penting, bukan urusan yang perlu untuk diobati. Misalkan kayak ya udah coba sholat, terus misalkan coba berdoa yang banyak. Biasanya kan orang-orang beranggapan seperti itu, kayak kamu kurang religius nih, kayak coba deh deketin dulu ke Tuhan kayak gimana. Biasanya rata-rata seperti itu. Padahal kesehatan mental ini merupakan suatu hal yang berbeda ya, antara istilahnya kalau misalkan kesehatan mental itu sama religius. Bentar, ini ada suara yang lain. Oh iya, ini agak gimana gitu ya? Iya agak sih Kak Fafa. Kak Fafa. Tapi nggak apa-apa kok, masih kedengeran kok Kak Fafa. Lanjut aja nggak apa-apa. Ya kalau misalkan kayak beribadah, terus pun atau misalkan baca Alkitab ilmunya itu tuh lebih ke masuk ke coping stress, bagaimana mengelola emosi dia kayak gitu. Bukan bagian dari kesehatan mental itu sendiri, tapi kalau misalkan biar nggak terstigma negatif ini, ya kita pertama harus mengedukasi masyarakat. Kesehatan mental ini merupakan bukan karena di dalam tubuh yang sehat pasti terdapat jiwa yang kuat. Kalau misalkan salah keduanya itu nggak seimbang, itu pasti akan bermasalah. Misalkan kita akan bermasalah di kehidupan sosial atau misalkan kita di pertemanan. Nah, bagaimana caranya biar kita berani atau
maka dari kesehatan mental ya pertama kita mengenali diri kita sendiri. Kalau misalkan kita sendiri nggak kenal sama diri kita sendiri, kita nggak sayang sama diri kita sendiri, pasti ya nggak ada orang yang akan mengetahui atau misalkan ya kita siapa yang mau menolong selain diri kita sendiri. Itu yang penting tuh bukan ini lebih bukan ke egois kayak ya udahlah aku mending cinta sama diri aku sendiri, itu bukan yang termasuk egois atau gimana ya, tapi lebih ke aku mengenal diri aku sendiri, aku butuh psikolog, aku butuh konselor. Kalau misalkan aku sudah butuh, aku tahu kesehatan aku itu apa, ya, pasti kita akan memahami diri kita sendiri. Kalau misalkan ya udah berarti kesehatan itu pasti penting. Siap Kak Fafa. Ini ada pertanyaan Kak Fafa untuk Kak Fafa. Ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan ketika sudah bertemu dengan psikolog gitu ya? Yang tadinya ingin menghilangkan stres, tapi malah stres gitu Kak. Karena melihat biaya yang harus dibayarkan. Ini pertanyaan lucu. Ya, gimana kalau menurut Kak Fafa gitu ya? Sekarang ini untuk pelayanan psikolog atau misalkan layanan ini banyak ya yang nggak berbayar atau misalkan ada yang gratis gitu. Misalkan kalau memang belum ada uang gitu ya, misalkan kalau psikolog itu pasti mahal kayak per jamnya aja 150 bisa jadi atau misalkan 200.000 yang kita padahal cuma cerita aja. Ya psikolognya kayak menuntut bukan yang ngasih sehat juga ya. Kalau psikolog itu kayak aku cerita aja tapi bayarnya 150-200.000. Nah, Mending kita cari misalkan yang yang layanan yang memang gratis. Misalkan nih di HIMSI, setahu aku itu kemarin ada layanan yang memang gratis. Kayak apa itu Kak? HIMSI itu Himpunan Psikolog Indonesia. Oh, Himpunan Psikolog Indonesia teman-teman. Iya. Jadi itu tuh mengadakan konseling gratis yang terbuka untuk umum dan itu bisa diakses istilahnya kita via chat, lalu kita janjian dikasih jadwal, ya udah kita mengikutinya gitu. Atau misalkan di layanan saya sendiri juga kebetulan di ruang teras itu layanan peer counseling yang istilahnya bisa memberikan counseling yang dinaungi oleh mahasiswa psikologi S1. Itu kegiatannya juga tidak berbayar. Bisa cari-cari info gitu. Mungkin untuk beberapa infonya nanti akan saya share juga ya, misalkan ada yang membutuhkan gitu. Siap. Makasih ya Kak Fafa ya. Nanti mungkin panitia bisa share gitu ya info dari Kak Fafa terkait konsultasi gratis gitu ya. Bagi teman-teman yang mungkin mengalami gangguan kesehatan mental gitu ya. Nah, kita ke Afina lagi. Halo, Vina masih? Halo. Ya. Itu kucingnya siapa tadi? Kucing ya? Aku. Ya. Nggak apa-apa sih ya, itu untuk menghibur diri juga ya, Vina. Iya, itu termasuk self healing. Oke, benar. Jadi kayak buat biar senang aja gitu ya, moodnya jadi kayak terbangun gitu. Iya. Nah, ini ada pertanyaan Vin ya dari netizen gitu ya, yang ada di teman-teman yang ada ikut podcast ini gitu ya. Gimana kita menerima kalau kita sebagai bipolar, sedangkan orang berpikir orang dengan kesehatan mental adalah orang gila. Astaga. Gimana cara menghilangkan stigma itu, Vin? Kalau menurut kamu, kan biasanya orang-orang yang di dekat kamu, ini maksudnya aku tahu ini. Jadi orang-orang yang di dekat kamu itu mungkin kamu merasa, ya bisa jadi kamu kan tadi merasa bahwa orang di sekitarmu itu jahat sama kamu, benci sama kamu, nggak suka sama kamu lah. Ini mungkin kamu dengar satu orang yang bilang bahwasanya anak ini loh kena gangguan kesehatan mental. Oh, anak ini sepertinya kayak nggak normal dari kayak biasanya lah. Bagaimana kamu menghadapi orang-orang yang semacam itu, Vin? Kayak gitu. Kak Vin. Ya. Oke, jadi gimana cara kita ngadepin stigma buruk masyarakat ya tentang kita dibilang orang gila, kita dibilang kurang iman. Kebetulan aku memiliki pengalaman, aku tuh awalnya ditolak oleh keluarga. Ditolak oleh keluarga, sampai aku diruqyah 2 kali sama orang tua aku. Wah, Masya Allah. Jadi awalnya orang tua aku tuh awam sekali tentang
even though mereka orang kesehatan, kebetulan ibu dan abah aku adalah orang kebidanan dan kedokteran, walaupun mereka orang kesehatan, mereka tuh masih awam juga. Mereka nggak menerima bahwa mereka tuh memiliki anak yang memiliki bipolar, awalnya seperti itu. Mungkin orang kesehatan tapi nggak fokus di bidang ini mungkin ya. Iya, memang bukan gitu psikiater, tapi dokter umum saja. Dan hanya bidan gitu. Terus akhirnya aku di ruqyah tuh 2 kali sama keluarga aku dibilang lah aku kurang iman, aku dibilang aku kurang ibadah, sampai aku dibilang aku tuh kurang percaya sama Allah. Waduh, oh ya Allah, aku dibilang kayak gitu. Loh, itu awalnya. Itu emang kesimpulannya emang kayak gitu dari siapa namanya, hasil orang yang ruqyah tadi atau kesimpulan dari orang tua sendiri? Dari orang tua sendiri sebelum di ruqyah. Alasan kenapa aku di ruqyah itu. Gitu. Okay, terus akhirnya aku sedih lah, nangis. Gimana sih, aku biasanya ngomongin stigma di Instagram, ternyata aku sendiri dapat stigma, dan itu rasanya sedih banget gitu. Aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Terus akhirnya aku ikutin aja lah, ya udah ayo ruqyah gitu. Jadi aku pertama mengiyakan mereka saja karena aku harus mewajarkan bahwa mereka adalah orang awam yang belum tahu kesehatan mental itu apa gitu. Dan setelah itu akhirnya kedua, aku harus mengedukasi mereka secara pelan. Komunikasi adalah suatu hal yang penting banget dibangun dalam, ini kayak apa aja, tapi komunikasi penting banget dibangun dalam suatu keluarga, apalagi ketika anak itu memiliki gangguan kesehatan mental dan orang tua itu belum tahu apa itu gangguan kesehatan mental. Akhirnya aku mengedukasi mereka secara pelan-pelan. Kemudian aku bawa mereka ke psikolog dan psikiater aku. Halo? Halo. Aku dengar kok. Dengar suara aku? Iya. Dengar. Jelas. Ya? Oke. Jadi aku bawa mereka ke psikolog sama psikiater aku. Terus mereka akhirnya diedukasi lah tentang kesehatan mental, tentang anaknya tuh memiliki bipolar, anaknya memiliki gangguan kesehatan mental, diterita tuh seperti apa. Mereka mengerti apa yang terjadi sama aku, bahkan sampai sekarang obat aku kalau di rumah ada suara lain. Iya, tolong ya yang masih belum di mute, silakan di mute. Ya. Iya. Terus akhirnya aku mengedukasi mereka dan dibantu sama psikiater aku, dan alhamdulillah mereka mengerti. Cuman bagaimana ketika teman yang ngomong kayak gitu? Pertama, bodo amatin. Karena mereka orang awam. The power of bodo amat itu ngaruh banget. Soalnya ngapain sih kita mikirin orang yang ngejelek-jelekin kita? Ngapain sih kita mikirin orang yang bilang kita tuh orang gila? Padahal mereka nggak tahu diri kita seperti apa gitu loh yang kita rasain. Tapi tetap misalnya Instastory, lewat tweet-tweet kita gitu loh. Even though kita tuh cuman punya misalnya follower 10 doang. Tapi kita nge-storyin tentang kesehatan mental. Dan nanti mereka lama-lama memiliki awareness tentang kesehatan mental kan. Dan kita juga membantu raising awareness gitu loh tentang kesehatan mental. Gitu. Jadi menurut aku sih cara menghadapinya pertama bodo amat, dan yaudah tugas kita itu untuk mengedukasi mereka. Gitu. Tapi kita jangan sampai menggurui, jangan sampai kita tuh maksa orang awam untuk mengetahui, untuk mengerti tentang kesehatan mental. Kita yang penting jangan maksa. Jadi kayak dakwah aja gitu loh secara pelan-pelan. Oke. Kalau secara langsung, Vin, misal kayak kamu nemu orang yang di belakangmu gitu, ini lagi rame gitu, kamu kumpul sama teman-teman kamu, terus di belakang itu, itu loh, Vina itu loh yang itu loh. Yang aku pernah digituin. Itu kamu gimana cara kamu untuk memberikan sosialisasi? Kalau kamu kan udah bodo amat ya, gimana ngasih tahu ke mereka? Ataukah kamu nyindir kah? Atau kamu kayak gimana, Vin? Aku sih, kalau misalnya aku tuh pernah kayak gitu, cuman aku tuh langsung bodo amatin. Karena ya udah, yang kan aku waktu itu lagi pede banget ya. Atau jadi kamu kayak di film-film kayak marahin dia, kamu ya tadi yang jelekin aku, gitu enggak kan? Enggak ya? Aku langsung
Aku kira kayak gitu. Jadi teman aku yang notice kalau misalnya aku tuh digituin waktu itu. Terus aku langsung kayak, yaudah bodo amat, yang penting gue cantik. Gak aku kayak gitu. Pede ya, pokoknya pede Waktu itu gitu lagi ya. pede. Gitu. Oh. Cuman kalau misalnya ada orang langsung kayak begitu, ya kita pelan-pelan, ada apa ya masalahnya sama saya gitu. Misalnya kayak gitu. Emang kenapa ya kalau misalnya bipolar gitu? Oke, Emang ada siap-siap. apa sih masalahnya gitu? Ya. Gitu. Jadi kita ajak diskusi gitu loh. Kayak dakwah aja harus pelan-pelan kan. Kalau Oke. kencang-kencang, kalau misalnya marah-marah Oke. itu nggak bakal masuk gitu loh. Oke, siap-siap. Mantap, mantap. Mantap, rasanya mantap ini. TikTok. Kita ke Kak As'ad ya, kita ke Kak As'ad. Nah, kira-kira gimana sih Kak caranya kita atau tindakan kita untuk menolong teman-teman kita yang punya gejala bipolar gitu. Misalnya ada orang yang ini sebenarnya diindikasikan bipolar deh. Ini kayak aku nih Kak ya. Misal tiba-tiba teman aku ini sepertinya kayak ada gangguan bipolar nih. Apa pertolongan pertama kalau di PMR itu apa pertolongan pertama? Tapi ini terkait dengan mental. Kira-kira apa kayak yang harus dilakukan pertama kali? Kalau ada orang yang kayak gitu, kita sebagai orang yang tahu gitu Kak. Yang pertama, aku mau nambahin dari Kavina tadi. Bagus banget ya insight-nya itu benar-benar membuka awareness kita. Karena yang paling sulit untuk dihadapi adalah stigma negatif dari masyarakat. Bahkan tidak hanya masyarakat gitu, keluarga kita sendiri pun terbangun stigma itu yang tadi karena mereka nggak tahu, mereka belum mengerti gitu loh. Terus ada istilah gila. Nah kami dari tenaga kesehatan umum, mungkin juga dari kakak-kakak di psikolog, itu tuh sudah tidak menggunakan kalimat itu secara umum gitu, karena kan itu stigmanya negatif. Kita biasanya bilang gangguan mental, gangguan jiwa gitu. Tapi sekali lagi, jangan mencap orang, kamu gangguan jiwa, nggak boleh ya, itu nanti ranah. Karena kan stigmanya negatif. Kayak gitu. Saya harap nanti dari forum ini kan kita milenial nih, kita membuat kesadaran tentang kesehatan mental, istilah-istilah negatif dari orang yang mengidap gangguan mental itu supaya nggak ada lagi gitu loh gap, nggak ada ketakutan, stigma negatif itu bisa kita tekan walaupun memang sangat berat. Apalagi teman-teman di sini ya Kak As'ad ya, jangan sampai nanti udah tahu kayak gini tapi malah bikin down orang yang punya kesehatan mental gitu. Nanti pokoknya setelah dari sini gitu ya, kita semua bisa berpikir dan memandang secara jernih tentang gangguan ini, karena kita pun bisa kena, orang terdekat kita bisa kena. Nah, kita bisa kena, orang terdekat kita bisa kena. Gimana cara kita ngadapin? Misal, kayaknya ini pas kemarin webinar, pas ngobrol-ngobrol kemarin, teman gue kayak gini nih. Nah, posisikan diri kita. Kalau teman kita ngobrol sama kita, cerita ke kita harus tahu dulu, dia itu minta saran atau cuma minta didengerin gitu. Karena kalau misalkan dia cuma mau didengerin terus kita kasih saran, nanti jatuhnya menggurui, dia merasakan dijudge. Kayak tadi mungkin Kavina pas ngobrol ke pacarnya yang udah jadi mantan gitu, kayaknya aku ada ini nih, aku psikolog deh. Itu mah perasaan kamu aja kali. Jadinya dia jadi down kan, jadi turun. Nah, kita juga nggak bisa nyalahin sih, karena mungkin tidak bisa memvalidasi ya, tidak mengerti gitu, awam. Nah, nanti kita denger dulu, temen gue butuh didengerin nggak, butuh dikasih saran nggak, butuh dikasih solusi nggak. Kalau misalkan cuma butuh dengarkan saja. Menempatkan diri ya Kak ya. Betul, menempatkan diri. Karena awalnya orang-orang yang terkena masalah itu stres itu akan denial dulu. Itu mau ngeluarin semua unek-uneknya. Nanti mungkin kalau dia udah agak tenang, baru kayaknya harusnya gini-gini deh. Tapi kalau kamu sudah melihat yang tadi, dia udah ada perubahan perilaku yang aneh. Awalnya misalnya orangnya antong, tiba-tiba kok heboh banget gitu, tanpa ada dasar ya, mungkin dia nggak ada alasan untuk senang, tapi dia tiba-tiba senang banget, tiba-tiba dia banyak bicara, tiba-tiba idenya lompat-lompat, belum kelar A langsung B, belum kelar B langsung C gitu, lompat-lompat berputar-putar gitu. Nah, kamu sarankan jangan bilang kayaknya lu gangguan jiwa deh, wah nggak kayak gitu. Waduh. Tapi mungkin arahkan tadi ke psikolog, atau tadi yang Kak Fafa bilang, ada ruang teras, ada Instagram ruang teras, ada sekarang tuh sebenarnya psikolog psikiater tuh ada buat telepon langsung loh di masa pandemi ini.
itu gratis. Coba deh kamu hubungin psikolog, atau tadi coba DM ke Instagram Ruang Teras, atau mungkin mau coba DM Kak Fafa, atau mau coba DM Kak Vina untuk dapat insight aja. Nanti kedepannya kita arahkan ke psikolog, kita butuh seperti itu. Karena ada hal-hal kita mungkin sulit untuk memvalidasi. Yang pertama, Halo, ini ada ya suara yang bocor lagi. Mungkin bisa yang pertama di-mute. mungkin Ya. kita nggak bisa memvalidasi gitu. Kita hanya sebatas menenangkan, tidak menyelesaikan masalahnya kayak gitu. Jadi yang tadi intinya menempatkan diri, lalu kalau butuh profesional kita arahkan ke profesional. Oke. Ini Kak Asad, ada lagi yang tanya ke Kak Asad nih. Kak, aku dulu itu pernah punya trauma, Kak. Nah, aku trauma saat dimarahi orang tua, Kak. Sekarang orang tuaku jauh dari aku, tapi aku tinggal sama tante. Nah, saat itu aku nggak sengaja, nggak denger dia manggil aku. Terus dia tiba-tiba teriak ke aku pakai suara kenceng banget. Terus badanku tiba-tiba menegang, pikiranku kosong, dan badanku jadi dingin, Kak. Itu kira-kira aku kenapa ya, Kak? Setelah kejadian itu, aku nggak berani keluar kamar, Kak, selama 3 minggu. Terus aku ngerasa semua orang di rumah itu benci aku kayak gitu. Tapi kenyataannya enggak. Terus setelah kejadian itu juga aku nggak bisa tidur, sama nggak doyan makan seharian, tapi di malam harinya jadi suka makan berlebihan. Kira-kira aku perlu ke profesional nggak sih, Kak? Nama tidak ingin disebutkan. Ya. Mungkin Kak Asad bisa menjawab. Mungkin nanti aku bisa jawab sama Kak Vina. Kita banding-bandingin ya. Kak Vina kan udah ngerasain. Ini aku yang hadapi dan pengalaman. Yang pertama ada apa? Perasaan semua orang benci sama dia. Iya. Sampai ada itu dasar. Dimarahi orang tua dulu. Menetap. Oh. Sampai dimarahi orang tua dulu. Terus akhirnya merasa semua orang benci sama dia gitu ya karena dimarahin sekali itu. Ya, intinya kayak gitu, Kak. Terus akhirnya dia nggak mau makan. Terus berlebihan makan. Iya, jadi kayak terus ada gangguan tidur. Benar. Pertanyaan saya yang pertama buat penanya nanti mungkin ngechat gitu. Itu udah dirasakan berapa lama? Ada mingguan nggak? Seminggu atau ada 2 minggu? Karena kalau kita mau mendiagnosis harus tahu waktunya. Kita harus bisa memisahkan antara perasaan emosi kita yang normal dengan gejalanya gitu ya. Kalau misalkan nanti ini bertahan seminggu sampai 2 minggu dan kamu merasakan ini benar-benar berat, bahkan kamu tidak bisa, istilahnya kita tuh secara dramatis tidak bisa beralih, tidak bisa merasakan senang. Misal kalau kita sedih nih ya, misal sedih kehilangan, kita sedih banget, nggak bisa tidur, tapi kok tiba-tiba ada yang ngejokes, ada yang bikin ketawa, kita bisa ketawa. Nah, kalau dalam tahap sedih yang dalam, udah ada gejala-gejala depresi, ada yang ngelucu pun kita tuh nggak bisa ketawa, kayak apaan sih gitu, benar-benar udah nggak ada rasa gitu. Itu berarti udah ada tanda-tanda depresi. Ada kehilangan mood, ada kehilangan minat, ada gangguan fungsi. Tadi fungsinya tidurnya terganggu, makanya terganggu. Nah, kamu butuh ke psikolog. Itu jawaban akhir saya. Coba deh ngobrol ke psikolog. Mungkin ngobrol ke Kak Fafa nanti abis ini. Iya, benar. Gitu. Langsung ke Kak Fafa ini ya. Vina? Oh, Kak Vina dulu dia boleh sedikit aja terkait dengan pertanyaan. Ini mungkin dialami juga sama Kak Afina. Kak Afina dulu. Dari aku sih, wah itu tuh seperti yang diceritain, aku nggak bisa mendiagnosis karena aku bukan profesional, itu pertama. Tapi ciri-cirinya tuh mirip banget kayak aku. Ketika aku benar-benar ngerasa dibenci sama semua orang, itu namanya itu mengeneralisir pikiran, mengeneralisir semua orang, dan pikirannya itu hitam putih. Hitam putih tuh, ini yang diajarin sama psikolog aku ya. Hitam putih itu misalnya gini, kalau dimarahin sama orang, dia langsung mikir dibenci sama semua orang. Oh. Terus kalau misalnya nggak dimarahin, berarti mereka sayang sama kita gitu. Jadi intinya ketika yes or no gitu loh, hitam putih itu. Terus itu makanya gejalanya mirip banget kayak aku, dan harus ke psikolog atau enggak,
ya ke psikolog karena kamu udah ada gangguan tidur juga. Tadi kan ada yang sleeping too much, ada yang sleeping too much, ada yang nggak bisa tidur juga gitu. Terus ciri-cirinya lagi kurangnya nafsu makan. Tadinya kan kurang nafsu makan ya. Depresi kan juga bisa kurang nafsu makan sama kelebihan makan juga. Pokoknya ada gangguan makan gitu loh. Nah, menurut aku ya dia harus ke psikolog. Dan tenang, kamu ke psikolog itu nggak diapa-apain. Ke psikolog atau psikiater tuh kamu nggak diapa-apain. Kamu cuma ditanya, keluhan kamu tuh kayak gimana. Karena seperti kamu pergi ke dokter umum, terus kamu keluhin kamu sakit panas. Dan sama aja kayak di mental pun seperti itu. Jadi jangan takut ya kalau misalnya ke psikolog atau psikiater. Gitu dari aku. Siap. Kita langsung ke Kak Fafa gitu ya sebagai calon psikolog gitu ya. Calon psikolog ya. Karena katanya Kak Fafa ini belum lulus gitu ya. Tapi ini ada pertanyaan untuk Kak Fafa gitu. Ya Kak Fafa. Seringkali seseorang yang merasa hatinya tidak tenang ataupun merasa memiliki gejala yang merujuk ke mental illness menceritakan keresahannya tersebut kepada orang lain, terutama orang terdekatnya. Akan tetapi terkadang respon yang didapatkan itu justru terkesan menyudutkan Kak Fafa dan tidak solutif. Nah, biasanya mereka akan menyarankan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi tentu itu tidak cukup untuk menenangkan gitu ya. Pertanyaannya bagaimana cara menanggapi saran yang tidak solutif tersebut, dan jika kita ada di posisi pendengar, bagaimana sikap terbaik menanggapi curhatan tersebut. Inisialnya NCIP gitu ya. Ini untuk Kak Fafa. Silakan Kak Fafa. Mungkin bisa menjawab pertanyaan teman kita ini NCIP. Oke. Mungkin aku akan menjawab dari sisi pendengar dulu ya. Bagaimana kita bersikap. Jadi ketika seseorang ingin bercerita kepada kita atau misalkan ingin istilahnya curhat kayak curahan colongan gitu. Nah, itu tuh yang ingin mereka dengarkan itu ya istilahnya perasaan validasi. Misalkan kayak aku cerita nih, emang gini ya, maksudnya semua orang emang benci aku ya. Terus ya istilahnya sebagai kita pendengar yang baik ya udah kita itu memvalidasi dulu perasaan mereka kayak mungkin itu hanya perasaan saja atau misalkan coba didengarkan terlebih dahulu itu bagaimana gitu. Karena kalau misalkan kita langsung ngejudge atau langsung menyudutkan aja ya kita nggak bisa mengetahui kebutuhannya si yang lawan bicara kita itu, ya kita nggak tahu maksudnya mereka itu sebenarnya butuh pertolongan atau hanya ingin didengarkan saja. Karena yang dikatakan sama Kak Asad tadi kan ya pertama orang itu yang bercerita cuma ingin didengar, pilihannya itu ingin didengarkan atau dikasih solusi. Tapi kalau misalkan dikasih solusi itu harus ditanyain dahulu kayak ketika udah diceritakan udah validasi perasaan yang muncul ya itu coba deh kita probing dahulu, maksudnya sebenarnya bagaimana sih cara kita bersikap atau misalkan cara si pendengar, maksudnya yang cerita ini untuk mengajak kita untuk brainstorming gitu. Jadi kita sebagai pendengar yang baik juga harus mengajak mereka brainstorming kayak emang benar kayak apakah orang itu benci sama kamu, kayak siapa aja, kayak coba ditulis namanya di di breakdown satu-satu dulu ya. Kalau misalkan ketemu atau belum ketemu itu berarti harus kita ketahui kayak kebutuhannya ini apa dulu. Kalau misalkan dia hanya ingin didengarkan, terus hanya ingin nggak ingin diberi saran, ya udah kita sebagai pendengar yang baik ya kita harus mendengarkan. Dan kita seringkali ini juga termasuk pelajaran mata kuliah konseling di psikologi sendiri ya. Pendengar yang kenapa kita nggak jadi pendengar yang baik, karena kita fokusannya itu nggak kepada si ceritanya, tapi kita hanya fokus untuk menjawab saja. Itu sering banget itu terjadi. Jadi misalkan nih kayak Kak Pras gitu ya, Kak Pras itu cerita, kita fokusannya tuh cuma ya udah kita tuh fokus gimana sih cara menjawab si pertanyaannya Kak Pras, padahal Kak Pras ini ya sebenarnya juga nggak butuh jawaban gitu. Tapi kita harusnya tuh fokus sama ceritanya Kak Pras. Coba deh kita memposisikan diri kita dahulu ke sama si yang curhat itu kayak gini. Gimana perasaannya, gimana emosinya, coba kita berempati.
itu penting banget sih empati. Karena seringkali ya kita tuh istilahnya cuma simpati doang tapi tanpa melakukan empati. Gitu ya Kak ya. Jadi ini lebih kepada menyadarkan semua orang bahwa kita harus berempati, dan kalau ada pertanyaan tadi terkait kalau ada anak yang kena gejala mental illness tadi, itu ya kita jangan sampai membuat mereka down gitu ya Kak Fafa ya. Tapi kita harus menenangkan dia gitu ya Kak. Ini tapi ada pertanyaan lagi Kak Fafa. Untuk Kak Fafa lagi. Saya pernah membaca terkait orang yang memiliki penyakit mental itu ada 6 tahapan. Wih, dia tahu Kak, ada 6 tahapan Kak. Aku juga nggak tahu apa 6 tahapannya. Emosi kali ya, maksudnya. Ya mungkin Kak, ini sih. Dimulai dari perasaan yang muncul akibat tidak diterimanya bahwa diri sendiri terkena gangguan mental health, hingga tahapan yang terakhir itu adalah di mana bahwa diri kita menyadari akan keberadaan gangguan mental, mau mengikuti dan menerima segala motivasi dan nasihat, serta mulai mau berjalan ke arah yang lebih baik lagi. Ini mungkin Afina juga pernah mengalami nih kayak tadi ini ceritain. Pertanyaan saya, setelah kita sampai pada yang tahap ke-6 tersebut, perlukah kita pergi ke psikolog atau psikiater lagi, atau pada tahap itu kita sudah dapat dikatakan mulai sembuh? Terima kasih, no inisial. Kak Fafa. Jadi ini tahapannya kalau sudah mungkin dia sudah baikan gitu mungkin ya maksudnya ini gitu Kak Fafa. Silakan Kak Fafa. Jadi mungkin ini maksudnya itu tahapan grieving dia gitu ya. Karena tahapan grieving ini tuh ada pertama denial kayak yang diceritakan Kak Afina tadi. Dia denial kayak ya emang aku salah, maksudnya emang aku beneran gak sih kena kesehatannya kan kena bipolar gitu. Terus yang kedua tahapannya ini marah. Nah, marahnya ini ya kenapa kok terjadinya di aku? Ya istilahnya emosinya dia ini istilahnya masih tahapan kedua gitu. Terus yang ketiga ini mulai berada di posisi yang beginning, menawar. Kayak, oh misalkan aku kena bipolar, misalkan aku kena gangguan kesehatan mental, apa yang harus aku lakukan? Aku misalkan harus ke psikolog, aku harus ke psikiater, seperti itu. Terus yang keempat itu adalah berusaha untuk menerima. Nah, menerimanya ini ya istilahnya bukan menerima yang ya udahlah aku ke psikolog aja, aku minum obat-obatan kayak gitu enggak. Tapi ya kita bagaimana istilahnya kalau misalkan di dalam muslim sendiri gitu ya udah kita berikhtiar kalau misalkan kita tuh harus melakukan yang terbaik untuk diri kita sendiri gitu. Terus yang terakhir itu ya udah kita menerima. Kalau misalkan istilahnya kita udah berada di posisi yang paling akhir itu kita ya udah dan belum dinyatakan sembuh, ya berarti kita tetap harus ke psikolog, harus ke psikiater. Untuk mengetahui sembuh apa enggaknya itu ya dari sisi profesionalnya ini yang bisa menyatakan kayak oh ya udah kamu nggak usah ke psikolog aja, atau misalkan oh kamu nggak perlu obat-obatan. Jadi aku juga mau cerita aja ya, istilahnya aku juga punya teman yang istilahnya dia ini punya gangguan kesehatan mental gitu ya. Yang istilahnya ya ini juga sama-sama di psikologi ya. Intinya kan pasti banyak orang itu beranggapan kalau psikologi ini pasti ya udah semuanya itu sehat mental, padahal ya enggak, semuanya itu mengalami kesehatan mental itu sendiri. Nah, di teman aku ini istilahnya pas kayak tahapannya ini ya dia ini awalnya juga yang moody, terus nggak mau apapun, tapi lama-kelamaan dia rutin ke psikolog, rutin ke psikiater, minum obat, ya akhirnya misalnya dia tuh bisa dinyatakan udah normal gitu, sembuh udah, gitu ya Kak ya, sembuh gitu ya. Tapi tetap harus dikontrol dulu. Kalau misalkan sudah di kondisi yang stabil, oh berarti udah nggak perlu ke psikolog gitu. Ya istilahnya kita juga harus menjaga diri kita sendiri, kita harus sadar kayak yang bisa menyelamatkan diri kita sendiri ya diri kita sendiri, nggak ada orang lain. Iya benar Kak, diri sendiri gitu ya Kak. Kak Fafa lagi terakhir ini ada pertanyaan lagi, tadi terkait dari pernyataannya Kak Afina tadi bahwa terkait psikiater tadi lah. Ini gimana sih Kak Fafa ya kayak meruntuhkan keraguan kita atau kekhawatiran kita terhadap psikiater atau psikolog itu kayak gimana? Maksudnya
kita bisa yakin gitu sepenuhnya sama psikiater bagaimana cara menumbuhkan itu gitu ya. Mungkin ada yang takut ke psikiater, mungkin kadang bisa solutif atau kadang enggak gitu Kak, atau mungkin takut gitu, takut ketika kita curhat ke mereka itu berkaitan dengan privasi atau apapun gitu Kak. Mungkin Kak Fafa bisa menjelaskan dari sisi itu Kak. Jadi sebelumnya itu kalau misalkan kita mau ke psikolog atau misalkan kita coba ke psikiater, itu pasti ada yang namanya informed consent, kayak privasi atau kerahasiaan itu pasti akan terjamin sama psikolog maupun psikiater kayak gitu. Jadi nggak usah takut kalau misalkan aku mau ke psikolog atau misalkan aku mau ke psikiater, pasti rahasianya bakalan terbongkar, semuanya pasti bakalan tahu rahasia aku ini apa. Padahal ya kita sendiri ada kode etiknya, kayak kita nggak boleh untuk membocorkan atau menyebarluaskan rahasia klien kita sendiri. Itu yang pertama, itu udah ada info konsennya ya, jadi privasi banget ya Kak, pasti ya terjaga kerahasiaannya Kak ya. Ya, daripada kita ke orang yang belum tentu profesional gitu ya. Pasti kan gitu, kayak orang bukan yang profesional tuh kayak ya pasti ada bocornya lah. Tapi kalau misalkan belum profesional ya udah pasti udah ada terjaminnya. Terus yang kedua, kalau misalkan masih ragu atau gimana, coba disampaikan kayak keraguan apa yang ada di dalam diri sendiri ketika untuk berkonsultasi sama psikolog tersebut. Mungkin kalau misalkan masih ragu atau misalkan masih belum sesuai ya, itu pasti akan dioper, bukan dioper sih istilahnya, akan disarankan ke psikolog lain yang istilahnya lebih sesuai dengan permasalahan diri. Gitu ya Kak ya. Ada, jadi di psikolog ini nggak semua psikolog itu sama semua, sama kayak ada kesehatan mental, ada spesialisasinya gitu ya. Iya, ada spesialisasinya, ada klinis, ada industri organisasi, misalkan permasalahan di karyawan ya udah kita fokusnya ke psikolog yang memang industri organisasi ini seperti apa gitu. Terus kalau misalkan klinis berarti ya udah ke klinis gitu, disarankan diarahkan gitu, atau disarankan. Kalau misalkan di dalam permasalahan akademik biasanya prokrastinasi. Oh ada ya Kak ya, akademis ya? Ada. Ada akademis. Mungkin pendidikan, pusing kuliah, pusing ngerjain tugas gitu, ada ya Kak ya? Ada banyak kayak gitu. Oh, gitu ya. Dan misalkan yang salah satu banyak yang dialami mahasiswa itu pasti kan prokrastinasi. Nah kalau misalkan prokrastinasi ini sendiri nggak ditangani dengan baik, itu pasti bakalan kayak gunung es yang istilahnya kelihatannya kecil banget, tapi bakalan membesar, dan itu efeknya itu pasti akan berefek ke semuanya, kayak efek domino kayak gitu. Efek domino. Itu harus ditangani juga. Jadi ya ampun, keren banget. Aku jadi dapat insight banyak. Ya. Keren Kak Fafa, makasih. Nah, ini waktunya polling kedua teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang masih stay gitu ya, kita ada pesan-pesan berikut ini gitu ya. Pesan-pesan berikut ininya itu ya itu polling gitu ya. Silakan diisi dulu teman-teman. Cuma bentar aja kok ya. Lagi ngisi polling mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Iya, sambil ngisi polling bisa ngobrol juga. Kita lanjut, kita ada pertanyaan lagi gitu ya, ke As'ad lagi. Ya, ke As'ad lagi. Kak, kalau semisal di lingkungan kita ada orang yang mengalami penyakit, ada orang yang ini kayaknya udah deh tadi. Kalau semisal di lingkungan kita ada orang yang mengalami penyakit mental, langkah apa yang harus kita ambil? Tadi udah ya Kak ya, Kak As'ad ya? Udah. Udah ya. Ini ada lagi, Kak, gimana sih caranya memberikan atau mengedukasi keluarga tentang kesehatan mental yang dimana keluarga ini pada dasarnya keras kepala, Kak As'ad? Nah, ini mungkin, tapi kalau Kak Afina tadi kan mungkin dua kepribadian gitu ya. Tapi kalau ini keras kepala semua gitu ya. Dan bisa nggak Kak membangkitkan emosional kita yang udah mati gitu, Kak? Jadi ini faktor orang tua, Kak As'ad. Nah, gimana Kak As'ad? Mungkin Kak As'ad punya solusi. Inisialnya IPS ya. Bagus banget ya pertanyaannya. Di lingkungan sehari-hari kita bisa dapat, apalagi di lingkungan keluarga gitu. Oke, siap. Tadi poin utamanya kalau ada di lingkungan kita, gimana cara mengedukasi keluarga ya. Tadi ya apa yang diceritakan Kak Alvin itu udah bagus banget ya.
keluarga kita pun juga pasti denial gitu. Bahkan di lingkungan kedokteran sendiri, misal nih ada teman-teman saya seprofesi gitu, juga terdampak dari masalah mental ini. Tadi yang kata Kak Fafa, stres akibat tuntutan pendidikan. Misalnya teman kita udah skripsi kita belum, PR yang numpuk-numpuk kita belum selesai, itu bisa menjadi Relate ya. suatu masalah gitu. Itu jadi faktor resiko, itu bisa menjadi satu etiologi alasan kenapa timbul. Nah, sekarang gimana sih cara kita untuk keluarga kita ngerti gitu? Yang pertama, ya kita kasih tahu. Pasti orang tua juga pasti denial dong, sama seperti kita awalnya pasti akan denial dulu. Yang kedua akan angry dulu, tadi yang grief, yang grief itu. Baru nanti mereka bargaining, pasti mikir apa emang anak saya benar-benar kayak gini gitu ya. Nah, makanya di psikiatri, ilmu kesehatan jiwa dan di psikolog itu tidak hanya terapi untuk personalnya saja, tidak hanya CBT, cognitive behavioral therapy untuk pasiennya, untuk penderitanya, untuk kliennya, tapi juga ada yang namanya terapi sosial, termasuk terapi keluarga. Keluarganya diedukasi. Tadi datang bareng-bareng ke psikolog, datang bareng-bareng ke psikiater, dijelasin masalahnya apa sih gitu. Kayak gitu. Kalau mau mengedukasi keluarga, akan sangat sulit bagi kita untuk mengedukasi, sehingga ayo cari bantuan orang lain. Benar tadi kata Kak Fafa, tidak ada yang bisa menolong diri kita sendiri kecuali diri kita memang ya. Nah, tapi akan ada satu sisi kamu butuh bantuan orang lain. Nah, kamu harus sadar hal itu. Cara kamu menolong diri kamu sendiri adalah dengan meminta bantuan. Salah satu coping stres adalah dengan mencari bantuan. Di saat kita sudah emosi kita tidak bisa kita atur, kita tidak bisa problem solving, kita sudah ngobrol ke orang, kita sudah ventilasi, kita coba untuk curhat, mungkin kita udah nenangin diri dengan berzikir, sholat, beribadah ke gereja misalnya, atau mendekatkan diri ke Tuhan, tapi kok kita belum merasa tenang gitu. Nah, itu kita butuh bantuan profesional. Nah, sekali lagi benar kata Kak Fafa, kita tuh nggak boleh ambil logika terbalik. Ini orang gangguan jiwa, berarti dia kurang ibadah, nggak kayak gitu. Ibadah, agama adalah salah satu bentuk terapi. Akan tetapi, bukan berarti dengan kita tidak terlalu dekat dengan agama, jadinya terkena gangguan jiwa gitu. Berarti orang-orang ateis semuanya gangguan jiwa kan nggak kayak gitu. Itu dua hal yang berbeda. Tapi memang berpengaruh seperti itu. Jangan ditebak. Itu aja sih. Kalau menurut Kak As'ad, posisi Tuhan gitu ya, dalam posisi Tuhan gitu Kak As'ad, dalam ketika orang gitu ya, kemudian dia mengalami gangguan mental, kemudian dia berusaha untuk curhat kepada Tuhannya gitu ya, itu kira-kira kalau menurut Kak As'ad berpengaruh sekali nggak sih Kak? Atau seberapa pentingnya kehadiran Tuhan dalam posisi ketika kita punya gangguan mental tadi Kak As'ad? Oke. Nanti mungkin habis ini langsung ditambahin sama Kak Fafa ya, sama Kak Vina mungkin nanti kan. Gimana sih kalau menurut saya gitu? Atau menurut apa yang saya pelajari? Mungkin posisi agama ya, posisi Tuhan terhadap gangguan mental gitu. Iya, karena biasanya kan ada yang tanya gitu ya Kak. Mungkin kamu ya seperti Afina tadi bahwa kamu kurang dekat dengan Tuhan, bahwasanya Tuhan itu tempat terbaik gitu, ada yang bilang kayak gitu Kak. Ya. Sebenarnya kembali ke pola kepribadian orang masing-masing. Pola kepribadian orang. Kita tidak bisa menterapi, kita tidak bisa mentata laksana secara general setiap orang. Tentunya kalau nanti di psikolog atau di psikiater, dia akan dilihat nih, dia pola kepribadiannya seperti apa. Apakah dia membutuhkan orang untuk curhat, atau dia bisa menenangkan dirinya sendiri. Nah, tipe-tipe orang yang bisa menenangkan dirinya sendiri itu, dengan dia cerita, dengan dia beribadah, misalkan, mendekatkan diri kepada Tuhan, itu dia bisa udah tenang lebih gitu. Tenang. Akan menjadi lebih tenang gitu. Nah, itu untuk kalau misal dari sisi klien, dari sisi penderita terhadap agama. Sekarang di mana peran agama terhadap orang yang masalah kesehatan?
kalau kita terdampak stres, ada banyak coping yang bisa kita lakukan. Salah satunya yang tidak dewasa atau yang merusak adalah avoiding, menghindar. Dan menghindar yang paling mudah adalah dengan menggunakan substance. Maaf, apakah itu dengan obat-obatan, apakah itu dengan minuman beralkohol, karena betul-betul menghilangkan. Nah, kalau agamanya kuat, fondasi agama kuat, di agama kan jelas ya, saya rasa di semua agama itu akan melarang hal-hal yang bisa merusak diri sendiri gitu. Misalnya mengonsumsi alkohol. Di agama saya atau di komunitas itu haram, mungkin di agama lain ada yang haram juga, ada yang tidak boleh berlebihan. Nah, posisi agama ini kan melarang kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang merusak diri kita sendiri dalam coping. Itu adalah peran agama. Kalau orang agamanya tidak kuat, mereka akan mudah terjerumus untuk menggunakan obat-obatan gitu. Yang awalnya mungkin hanya sekedar rekreatif, ketika ada masalah make. Nanti kalau udah kebiasaan, jadinya konsumtif. Ada masalah nggak ada masalah make. Terus nanti tiba-tiba beralih ke, gue harus make nih, kalau nggak make bermasalah gitu. Tahap kecanduan. Kita merusak diri sendiri, itu peran fungsi agama di situ ya. Jadi, sebagai kontrol ya Kak As'ad ya? Betul sekali, sebagai kontrol. Oke. Siap. Makasih Kak As'ad. Kita langsung ke Kak Afina lagi. Kak Afina masih ada ya? Masih dong. Kok nggak nongol di kamera? Terus ini sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang kurang percaya diri gitu Kak, tentang apa yang dia miliki. Ditambah lagi orang-orang sekitarnya juga sering melontarkan kata-kata yang sensitif buat dia gitu Kak, walaupun kesannya bercanda, tapi kayak sehingga membuat dia itu berpikir apa yang dia lakukan baik atau tidaknya nggak akan berguna untuk orang lain gitu. Bagaimana Kak caranya agar dapat mengembalikan kepercayaan dirinya orang yang seperti itu Kak, dan juga bagaimana cara kita bicara kepada teman-temannya untuk melontarkan kata-kata yang mungkin akan menyakiti dia gitu Kak. Terima kasih Kak. Dari Anissa Salma Zafira untuk Kak Afina. Silahkan Kak Afina, tunjukkan pesona. Enggak, salah. Jawabannya silakan. Jadi, gimana caranya kita membangun kepercayaan diri kita, soalnya kita tuh udah sama orang tuh udah dijelek-jelekin gitu ya, misalnya gitu ya. Benar. Maksudnya gitu dia. Ya, pertama kita nggak bisa kontrol orang lain, ya nggak sih? Kita nggak bisa kontrol orang lain selain diri kita. Dan yang paling penting adalah kita ngontrol diri kita. Ngontrolnya gimana? Ya bodo amatin. Aduh, aku bodo amatin mulu ya, cuman emang beneran bodo amatin. Karena ngapain kita mikirin orang yang jelek-jelekin kita. Kak Vin, kalau kamu misalnya bodo amat gitu, apakah temenmu nggak punya stigma akhirnya negatif karena kamu mungkin terlalu cuek, dianggap sombong, akhirnya kan ada yang implikasinya kayak gitu. Misalnya ya, implikasinya kan kayak gitu. Apa yang kamu lakukan kayak gitu? Maksud aku nggak langsung kayak bodo amat lu mau ngomong apa, nggak ngomong gitu ke dia. Nggak gitu ya? Nggak gitu, udah terima aja apa yang dia omongin. Kitanya tetap be kind to everyone gitu loh. Tapi dalam hati kita bodo amatin, kan soalnya kita dijelek-jelekin. Oh iya benar. Gitu. Kamu terima diri kamu dijelek-jelekin gitu loh. Terima enggak kan? Enggak. Kita juga harus ada namanya, membela diri sendiri gitu loh. Gitu. Kalau diri kamu tuh nggak pantas digituin gitu. Tapi jangan sampai berantem, tawuran gitu, jangan. Diskusi sama dia, lo ada masalah apa sama gue? Kalau ngomong kayak gitu. Dan balik lagi, kita yang bisa kontrol diri kita tuh ya diri kita nggak bisa kontrol orang lain. Dan yang paling penting adalah adanya benteng diri kita. Jadi ketika ada orang mau ngejelekin kita udah kayak bodo amat lu mau ngomong apa, gue nggak peduli. Pokoknya no one can break your mental health gitu loh. Gitu. Siap. Aduh, gitu ya. Pokoknya bodo amat lah. Pokoknya bodo amat lah. Jadi jangan sampai ya nggak usah dihiraukan gitu ya omongannya orang gitu ya. Pokoknya tetap konsisten, teguh pendirian gitu ya. Kayak gitulah. Kita ke Kak Fafa lagi. Gimana sih Kak Fafa kita mengatasi kalau kita misalnya tiba-tiba
kadang-kadang overthinking, Kak. Kemudian bagaimana kita memanage pikiran kita gitu, Kak, mengendalikan pikiran kita gitu. Kadang-kadang kan, aduh, apa namanya, aduh orang ini sepertinya potensi apa namanya, kadang-kadang orang ini mengancam diriku kayak gitu, Kak. Orang ini sepertinya jahat sama aku, kayak ada rasa-rasa kalau dalam teorinya Abraham Maslow itu kan ada 5 kebutuhan diri gitu ya. Rasa amannya terganggu gitu. Salah satu prinsip daripada salah satu teori salah satu bagian dari teori itu rasa aman itu kemudian terganggu, Kak Fafa. Lah, itu kalau menurut Kak Fafa bagaimana gitu mengatasi pikiran yang terlalu kemana-mana gitu. Bagaimana cara memanage-nya, Kak? Silahkan, Kak. Yang pertama memanage kita untuk overthinking gitu ya, itu adalah kita harus tenang. Maksudnya tenang ini kita bukan berarti kita diem aja gitu ya, tapi kita harus tahu kayak apa sih, karena nggak semua omongan orang atau nggak semua hal yang ada di luar kendali kita itu ya udah maksudnya kita masukkan ke value diri kita. Pasti diri kita kan ada value kayak value yang A atau misalkan yang B. Misalkan orang lain itu mengejek kita kayak value-nya B ini kok salah. Kayak menurut aku sendiri, kalau misalkan kalian udah tahu, udah paham yang kebutuhan diri kalian sendiri, pasti kalian nggak perlu untuk kayak mendengarkan omongan orang lain, karena nggak semua omongan itu harus kita terima. Boleh kita masukkan sebagai saran, tapi kita harus memfilter. Karena kalau misalkan kita nggak ada filter nih, itu pasti kita akan beban banget kayak ya, karena kalau misalkan nggak ada filter itu pasti kayak kepikiran, terus overthinking. Biasanya kan di Twitter tuh kayak overthinking jam 3 gitu, kayak orang-orang overthinking nih, terus kayak masa depan, insecure, kayak gitu. Yang kita lakukan sendiri adalah kita harus fokus sama value diri kita sendiri itu apa, kayak gitu. Karena kalau misalkan kita nggak fokus, itu pasti bakalan jauh banget lah sama diri kita sendiri atau misalkan sama orang lain gitu. Terus yang kedua, lihat kebutuhan diri kita itu apa. Yang ketiga, karena nggak semua orang itu paham ya dengan kondisi diri kita. Nggak semua orang itu punya perasaan empati, atau misalkan nggak semua orang itu tahu struggle-nya kita ini kayak gimana. Ya udah, struggle-nya gimana? Iya, lanjut, Kak. Ya udah, struggle-nya kita ya udah, yang tahu itu diri kita sendiri atau misalkan orang terdekat kita gitu. Jadi ya sama kayak Kak Afrina bilang tadi, istilahnya kita perlu bodo amat, dan yang terpenting kita juga harus tahu bagi diri kita itu. Jadi kan kemampuan kita dalam menanggapi emosi orang lain atau misalkan tanggapan orang lain itu pertama ada fight sama flight. Yang flight itu ketika ya udah kita kabur aja, kita nggak mau bertanggung jawab sama omongan orang lain. Tapi kalau misalkan fight, ya udah kita terapin tuh value yang ada di diri kita itu seperti apa. Kita tapi juga menyesuaikan ya, bukan berarti kita value kita ini ya udah semua orang tuh harus ikut. Tapi kita juga harus menyesuaikan, harus adaptasi. Misalkan nih kayak di forum ini kan istilahnya santai gitu ya, kita ngobrolnya pun aku kamu, nggak pakai saya atau anda gitu. Ya udah, kita menyesuaikan diri kita sendiri kayak gitu. Itu yang penting. Terus yang terakhir, jangan sampai omongan orang lain ini mengganggu apa yang udah kita jalani. Siap, jangan terganggu sama orang lain gitu ya, Kak. Ini Kak, untuk Kak Fafa lagi, gimana sih caranya untuk mengurangi self harm? Karena beberapa belakangan ini aku suka ngelakuin itu, Kak. Selesainya pun kayak ya udah plong aja gitu. Aku selalu minta izin ke ortu buat ke psikolog, dan respon mereka tuh kayak, apaan sih kamu, masih kecil itu nggak punya beban apa-apa, jadi nggak usah ke psikolog kan lah, percuma, terima kasih kayak gitu. Kayak gitu. Gimana Kak, jawaban Kak Fafa terkait dengan ya ini sepertinya orang tua ini masih belum paham peran psikolog dan psikiater ini seperti apa. Sebagai anak yang kadang anak kan ya harus nurut orang tua ya, tapi kalau orang tuanya
sepertinya tidak memberikan solusi, kayak gimana ini Kak Fafa? Mungkin cara yang kita biar orang tua tuh paham, kita harus bicaranya tuh step by step. Terus kita harus kayak pelan-pelan, karena nggak semua orang tuh pasti paham kayak, ya aku pengen ke psikolog nih, aku lagi nggak enak gitu, kayak nggak mungkin kan. Coba misalkan dilihat mood orang tua ini, misalnya yang bagus itu tuh pas apa kayak gitu, misalkan pas makan atau misalkan pas kita jalan-jalan, kayak ya diajak ngobrol santai aja. Kalau misalkan orang tua ini sama sekali nggak menghiraukan kita dan menganggap enteng Kita permasalahan kesehatan mental ini, coba dicari yang terdekat. Misalkan kalau di sekolah, kan di sekolah itu ada bimbingan konseling gitu ya, yang dimana bimbingan konseling ini pasti beranggapan kayak orang-orang nakal aja, padahal ya nggak semua orang nakal ini misalnya ya cuma buat orang nakal aja, tapi ya semua orang itu berhak mendapatkan bimbingan konseling. Itu coba sampaikan dulu di BK, bimbingan konseling di sekolah kalau misalkan masih sekolah, atau misalkan di perkuliahan itu kebetulan di Universitas Brawijaya itu ada BKM namanya, bimbingan semacam konseling mahasiswa gitu ya. Ya, jadi istilahnya dari psikolog jurusan aku sendiri kayak gitu. Jadi Kak Fafa, kalau seandainya ini Kak, tadi kan Kak Fafa kan nyaranin buat ke bimbingan konseling yang kalau mungkin anak SMA biasanya ke sekolah. Tapi kadang-kadang ini ya Kak ya, realitasnya kalau di sekolah aku dulu itu BK-nya itu kayak udah tua-tua gitu, terus yang diurusin itu cuma SNMPTN gitu. Kayak nilai-nilainya anak-anak gitu. Terus kayak mereka tuh ya cuma kayak ya ngabsenin gitu, siapa yang izin, siapa yang enggak, kayak gitu doang Kak. Kayak kalau dibuat curhat itu juga nggak enak gitu Kak. Apalagi mereka juga kalau sepantara itu seumuran dengan kita itu kan enak gitu ya Kak. Tapi kalau guru BK kadang bosenin gitu kalau udah tua lah. Kira-kira sarannya Kak Fafa gimana? Apakah teman adalah pelampiasan terakhir kita gitu untuk menjawab semua permasalahan yang mental yang kita punya kayak gitu, misalnya punya gangguan mental tadi Kak Fafa? Oke, pertanyaannya agak susah juga ya. Bisa lah ya, bisa. Nggak setiap orang ini juga di sekolahnya ada BK yang emang beneran tahu kesehatan mental itu kayak gitu. Tapi coba yang istilahnya cari ke proses kayak guru sendiri gitu ya, permasalahan. Tapi karena nggak semua wali kelas juga paham tentang kesehatan mental, biasanya cuma KPR atau misalkan nilai kayak gitu ya. Ya udah, satu-satunya jalan coba kita bercerita ke teman terdekat kita, ke peer kita sendiri. Kayak karena kalau misalkan kita nggak cuma dipendam terus cuma terus, ya bakalan meledak suatu saat nanti. Kayak kita men-sharingkan apa yang kita alami. Kalau misalkan memang udah istilahnya udah clear gitu ya, nah kita bisa tuh mencari ke profesional yang istilahnya memang ada di daerah kita gitu. Karena kalau misalkan kadang orang tua atau misalkan kadang itu kita sendiri, kalau misalkan nggak paham sama diri kita sendiri, ya yang harus kita pahamin ya diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan kita pelan-pelan udah tahu, udah paham, itu pasti dengan sendirinya orang tua atau misalkan kita nggak akan memahami gitu. Kayak stepnya harus pelan-pelan, ya harus sabar-sabar. Oke, siap. Mungkin dari Kak Asat atau Kak Afina ada tambahan kayak misalkan permasalahan kayak gitu tuh. Boleh Kak Asat mau nambahin? Kalau misalkan bilang teman adalah perhentian terakhir sih, saya sih agak kurang setuju sih ya. Maksudnya dari bahasanya gitu. Malah teman mungkin adalah teman pertama. Teman adalah tempat pertama kita buat cerita. Mungkin yang punya pasangan ke pasangannya, mungkin yang dekat sama orang tuanya. Nah, masalahnya tadi kan orang tua kita di Indonesia cenderung itu konvensional. Mereka cenderung denial dengan kesehatan mental. Tidak hanya kesehatan mental loh, bahkan kesehatan fisik aja gitu. Kok kamu bisa kena sakit ini? Kayak nggak menerima. Iya, gitu. Penolakan ya Kak. Jadi selalu menolak. Pasti selalu denial. Denial itu adalah hal yang utama. Hal yang pertama yang dirasakan oleh seseorang. Itu sih.
Siap. Ke Afina, ke Kak Afina ya, sebelum kita ke polling lagi ya, untuk polling ketiga ya. Ini ada yang tanya, aku orangnya nggak enakan Kak, sungkanan Kak, ke diri sendiri, ya udahlah, ya nggak apa-apa gitu. Pertanyaannya, baik nggak sih Kak dalam kesehatan mental kalau kita bilang gitu ke diri sendiri? Putus-putus by the way. Terima kasih sebelumnya. Gitu. Jadi orangnya, anaknya Putus-putus kayak robot. tes. Kayak sinyal aku deh. Iya. Halo. Enggak, kamu Halo, enggak, tes. aku kayaknya. Dari Kak Husnul ya Kak. Putus-putus. Ya. Putus-putus. Tes, halo. Coba. Ini kayaknya yang putus-putus. Perasnya putus-putus. Halo. Ah, udah. Nah, udah. Nah, Oke, lanjut. Oh, alhamdulillah. Oke. Maaf ya, ini aku ya nggak tahu nih kenapa. Ya, ini tadi aku sampai mana ya, Kak Afina ya? Pertanyaannya udah tak baca belum? Lah itu mungkin dia itu ada masalah gitu. Ketika dia ada masalah itu, ujung-ujungnya ya udah nggak apa-apa lah kayak gitu. Lah itu solusinya Kak Afina gimana? Kayak ini bisa dijawab juga sama Kak Fafa. Karena dia sering mengalah ya. Tapi aku nggak tahu sih, soalnya aku juga orangnya sering mengalah. Terus gak enakan. Iya, itu aku banget, astagfir. Terus aku juga jujur nih, aku nggak tahu jawabannya apa. Karena aku orangnya juga kayak gitu. Cuman kalau misalnya emang udah ada ciri-ciri gangguan kesehatan mental, misalnya kamu ngerasa itu tuh nggak baik buat kamu lama-lama dan mengganggu produktivitas kamu, silakan pergi ke psikolog gitu. Jadi gitulah, kalau misalnya itu udah ganggu produktivitas kamu dan kamu ngerasa kayaknya gue ada sesuatu nih, ini nggak bagus nih buat gue gitu. Nah itu tuh harus pergi ke psikolog gitu. Ke psikolog. Oke. Iya. Kak Fafa ini biar Iya, boleh Kak Fafa silakan. Oke. Biasanya kalau kayak gini tuh di psikologi, maksudnya mata kuliah yang saya pelajarin ini namanya people pleaser gitu ya, istilahnya yang orang nggak bisa mengatakan enggak gitu, pasti ada aja iya kayak kalau misalkan sungkan kayak dialihkan kayak gimana ya, tapi kita pasti akan melakukan itu. Nah, gimana sih biar kita nggak jadi orang yang istilahnya dikatakan people pleaser ini? Pertama karena kalau misalkan kita selalu nggak berani, masih putus-putus nggak? Kak Fafa, jelas kok. Oh jelas. Kita harus tegas sama diri. Kita harus berani kalau misalkan enggak bilang enggak kayak gitu. Jadi kita yang pertama kita harus tahu nih batasan diri kita ini di mana kita kekurangannya, di mana kita kelebihannya kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak tahu batasan diri kita sendiri, itu pasti akan berat sekali, misalnya kayak nggak mau atau misalkan sungkan buat bilang enggak gitu ya. Ya udah, itu pasti akan capek di diri kita sendiri kayak gitu. Karena menurut aku sendiri ya, kayak nggak semua apa yang dimaukan orang lain atau mintain ke diri kita sendiri itu bisa kita iyakan. Ya kita harus tahu batasan yang dimana. Oh, batasan aku kalau misalkan terlalu bersosialisasi banyak orang gitu ya, misalkan kayak apa nih, kayak misalkan nih aku sebagai mahasiswa gitu ya, aku ikut organisasi 2 gitu ya, ya aku nggak sanggup gitu
aku mending ikut satu aja dan itu fokusin aja di satu organisasi tersebut gitu. Karena ya kalau misalkan kita mengikuti semuanya dan cuma berlandaskan dia ya kasihan ya kayak aku kan ikut organisasi ini karena ada kakak tingkat aku, ada teman-teman aku, tapi kita nggak tahu batasan diri kita ini bagaimana ya udah bakalan sampai di diri kita sendiri gitu. Jadi kita harus tahu batasan diri kita sendiri ini. Oke. Kita harus tahu batasan diri kita seperti apa. Luar biasa. Ini luar biasa Bang. Ini pesertanya kemarin yang daftar itu mencapai 1.390 peserta. Pak. Luar biasa ini. Nah, pembicaranya soalnya keren-keren. Jadi antusias pesertanya luar biasa. Gitu ya. Kita polling dulu, polling lagi gitu. Silakan panitia, kakak panitia. Indonesia Millennial Connect, silakan. Ini perlu diketahui acara ini diadakan oleh Indonesia Millennial Connect ya, anak-anak muda, anak-anak milenial yang juga turut ikut tes ya, halo. Dia ikut memperhatikan gitu ya, bagaimana bidang psikologi atau kesehatan mental itu juga penting untuk dibahas kayak gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan terakhir gitu ya untuk semua pemateri. Ya, ini untuk semua pemateri. Terserah ini yang jawab siapa dulu. Kak Fafa atau Kak As'ad atau Kak Afina. Ini aku bacakan dulu ya, Kak. Kak, aku kadang suka banget overthinking kayak gitu ya. Setelah masuk kuliah nggak cuma overthinking, tapi juga insecure. Ini ada satu kata baru, insecure. Nah, salah satu penyebab insecure aku adalah teman-teman baru aku yang lebih pede, lebih pinter, lebih wow, Kak. Pokoknya lebih wow gitu ya, Kak ya. Tapi kan aku masuk salah satu prodi kesehatan. Ya, kesehatan berarti prodinya Kak As'ad, tapi nggak tahu apakah ini UIN Syarif Hidayatullah. Dan sampai saat ini pun dengan semua matkul pun aku masih pasif gitu-gitu aja. Aku takut mengutarakan pendapat, aku takut salah, aku takut nggak didengerin, aku takut dengan segala hal yang belum tentu terjadi. Untuk mengubah pola pikir itu dan terus bergerak kayak gitu. Selain itu, aku juga insecure dengan fisik aku yang begitulah insecure juga insecure itu datang setelah aku berteman dengan salah satu temanku yang cantik. Aku bingung, Kak, mau ngubah pola pikir aku yang sampai sekarang pun masih sulit menurut aku buat mengubahnya. Mungkin ke Afina dulu deh. Mungkin pernah nggak sih mungkin kamu merasa insecure kayak gitu? Mungkin temanmu lebih cantik dari kamu. Mungkin kamu. Tapi aku lihat sih kamu pede sih ya. Mungkin ini kamu ya. Mungkin kamu pernah merasakan hal yang semacam ini gitu ya. Ketika kamu kuliah mungkin ada teman kamu yang lebih cerdas, lebih pintar di dalamnya, tapi kamu ingin bergerak itu masih susah gitu. Pola pikirmu masih ya udah aku ya kayak gini-gini aja kayak gitu. Gimana, Vin? Kamu menanggapi hal yang semacam? Oke, aku pernah ngerasain hal itu. Jujur, teman-teman aku itu pada aktif banget organisasi. Sampai mereka tuh jadi pejabat-pejabat organisasi. Ada yang jadi ketua BEM, ada yang jadi sekretaris BEM. Wah, pokoknya udah jadi ketua-ketua lah pokoknya. Terus aku mikirkan, aku gimana? Aku lagi fokus berobat. Aku nggak ikut organisasi. Wah, aku insecure banget dah ngeliat teman-teman tuh dia di kelas pinter, iya. Organisasi, iya, gitu kan. Tapi balik lagi, aku tidak boleh membanding-bandingkan diri aku dengan orang lain. Karena semua orang itu punya timingnya masing-masing. Ibaratnya bunga, ini kata siapa ya ini ya? Pokoknya aku tuh ngobrol sama orang, sharing sama orang. Orang itu bilang semua orang tuh punya timingnya masing-masing seperti bunga
mereka tuh bakal mekar sesuai dengan musimnya gitu. Jadi stop comparing yourself with others, karena kita juga punya kelebihan sendiri, cuma belum kita gali aja. Dan bagaimana cara overcome insecure atau banding-bandingkan diri dengan orang lain? Ya pertama, kamu pertama kamu tuh pertama apa ya? Oke. Pertama itu adalah kamu ada awareness gitu loh. Oh, kamu nih lagi ngerasain insecure. Oh, kamu ini lagi ngerasa begini. Harus ada kesadaran dari diri kita sendiri gitu loh. Kalau gue ini lagi di fase apa nih gitu. Dan kedua, yaitu tulis apapun yang kamu rasain, apapun yang kamu pikirkan. Kemudian kamu self talk, dan setelah itu kamu bikin, karena kita sering banding-bandingin diri sama orang lain, aduh si dia lebih hebat, si dia lebih ini, lebih itu. Ya udah, kamu buat plan 5 tahun ke depan, kamu tuh lebih baik itu seperti apa. Serius, kamu buat plan di kehidupan kamu tuh pengen ngapain aja. Biar kamu jelas gitu loh. Terus lakuinlah apa yang ingin kamu lakuin itu, bukan cuma rebahan aja, terus gak ada movement gitu loh. Oke. Jadi ya itulah dari aku gitu. Oke, terima kasih Kak Afina. Sama-sama. Katanya mau izin tadi, silakan izin dulu. Ya, kita langsung ke Kak Fafa ya, bicara rebahan ya, karena Kak Fafa ini menghasilkan tulisan gitu ya selama pandemi ya. Kak Fafa dulu, silakan. Terkait pertanyaan tadi, Kak. Oke, jadi aku juga mau sharing juga ya. Beberapa bulan belakang yang lalu, aku juga sempat nih merasakan insecure, kayak istilahnya teman-teman aku kok kelihatannya produktif banget, kayak ngisi di webinar yang lain, terus ikut lomba, terus tapi kayak ketika aku sendiri kok cuma ikut organisasi aja ya, aku cuma ya berkumpul kayak istilahnya cuma rapat atau misalkan kayak skripsi gitu, kayak nggak ada kayak challenge-nya sendiri kayak gitu. Terus ya udah, aku cerita tuh ke kakak tingkat aku atau misalkan ke teman tingkat aku, kayak oh aku kayak gini nih, kayak aku sharing tentang permasalahan yang aku hadapin ini, kayak ya insecure kayak gitu. Setelah itu aku dapat insight kayak ya kalau misalkan kita fokus ke kekurangan diri kita sendiri, kita nggak bakalan ada habisnya. Terus pertama selain itu juga istilahnya kita nih kayak mahasiswa gitu, apalagi yang tadi yang tanya itu jurusan kedokteran gitu ya. Iya, Kak. Nah itu tuh pasti bakalan dibutuhkan sama masyarakat. Misalkan kita cuma fokus sama kekurangan diri kita sendiri, ya kita gimana melayani masyarakat itu, karena ada masyarakat yang istilahnya membutuhkan diri kita ini, kayak kita ini berguna loh, maksudnya nggak semua orang ini nggak berguna, kita pasti berguna hal sekecil apapun gitu. Misalkan nih kayak setelah kemarin aku insecure, kayak oh iya ya, kayak ternyata aku tuh bisa kayak menghasilkan suatu karya, ya aku membuktikan kalau misalkan aku nggak cuma rebahan aja kayak selama pandemi ini. Iya benar, aku nggak mau kayak berkumpul dengan kayak ya kekurangan aku nggak mau stop di kekurangan aku itu. Karena itu tadi di acara apa, Kak? Lustrum apa, Kak? Lustrumnya Undip ya, Kak ya? Iya, Fakultas Psikologi Undip. Undip ya. Keren. Ya udah, kita jangan cuma stuck jalan di tempat aja, tapi kita harus berani kayak ya meskipun agak berdarah-darah dikit gitu ya istilahnya, agak drama dikit lah pastinya, kayak sebelum kita memulai ya kalau pasti akan berjalan kok, pasti akan bisa gitu. Kita harus meyakinkan diri sendiri, terus kita juga harus pede sama diri kita sendiri, kayak ya udah, kayak kita ini tuh kita sendiri gitu, kayak kita ini setiap orang pasti akan ada masanya sendiri-sendiri, kan kayak terus kayak pasti mereka akan akan lebih lah gitu dengan waktunya sendiri. Ini bocahnya lagi dicariin tuh ini. Siap. Jadi nggak usah minder gitu ya. Siapa ini yang bilang? Ya, jadi dari Kak Fafa tadi, jadi anak kedokteran. Bentar. Ya. Halo, ya. Jadi bagi yang tanya ini, kalau kata Kak Fafa nggak usah insecure gitu ya. Kamu tuh udah prodi ke kesehatan sih ya, kesehatan. Jadi ilmumu itu pasti digunain banyak orang kayak
gitu. Kalau dari Kak As'ad ya untuk menanggapi anak yang insecure ini Kak, gimana Kak? Dari cerita panjang penanya tadi saya dapat 2 poin ya. Yang pertama poin insecure sama ada kecemasan ya. Cemas banget gitu. Benar-benar Kak. Iya Kak. Kalau ngebandingin kayak ngebandingin kok teman-temanku masuk organisasi ini, kok pada aktif ini. Saya sendiri tuh merasa amazed gitu loh dengan orang-orang yang berpikir seperti itu. Karena saya sendiri waktu masih S1 ya, masih pendidikan di kuliah, saya nggak tertarik ikut organisasi, malah teman-teman saya pada aktif. Udahlah saya ini aja, kuliah aja gitu. Malah masuk organisasi karena wajib. Jadi kalau di prodi di fakultas yang KDP ini ya Kak ya, yang KDP Keislaman sama KDP SDM ini yang diwajibin itu ya Kak? Nah itu dijerumuskan teman sebenarnya. Itu intinya tuh membantu teman. Jadi kepala departemen tapi ya. Nah intinya ada sesuatu yang mungkin bukan passion kita, tapi kita harus bertanggung jawab. Gitu. Oke, siap. Jadi tadi itu amazed ya. Kamu kalau ada timbul perasaan seperti itu dalam hati kamu, kayak wah kok teman-teman aku gini, aku kok gini. Itu tuh harus reframing positif. Berarti ada keinginan kamu untuk bertumbuh. Yang masalahnya utamanya adalah mungkin saat ini belum. Kamu baru membandingkan diri. Nah, yang aku bisa beritahu adalah jangan bandingkan kebahagiaan orang lain, jangan jadikan kebahagiaan orang lain sebagai pembanding untuk kebahagiaan kamu. Itu. Kayak yang tadi, aku lihat teman-teman aku organisasi aktif di sini, punya kenalan di sini. Itu kebahagiaannya mereka, itu kebahagiaan aku bukan, gitu loh. Kalau aku selalu cenderung bertanya ke diriku sendiri. Nah, tapi kan pola kepribadian orang itu berbeda-beda seperti itu ya. Jadi yang kita lakukan pertama tadi benar kata Kak Fafa, benar kata Kak Vina. Kita harus mindfulness dulu istilahnya. Mindfulness itu kita sadar posisi kita sekarang tanpa kita membandingkan diri kita dengan masa lalu, tanpa kita membandingkan diri kita dengan orang lain, tanpa kita membandingkan diri kita dengan kita di masa depan. Karena kalau kita membandingkan diri kita di masa lalu, kita banyak penyesalan timbulnya. Kita membandingkan diri kita di masa depan, kita akan timbul kekhawatiran, cemas, gimana ya. Yang kedua adalah positive reframing yang tadi. Walaupun mungkin agak sulit ya, karena ini termasuk mekanisme defensif yang dewasa. Dan yang ketiga adalah emotional based coping. Jadi kalau coping itu secara sederhana sebenarnya ada 5. Kalau kita nanti ada waktu banyak, di akhir mungkin kita singgung. Tapi salah satunya adalah emotional based. Kita mengubah emosional kita gitu. Kita coba atur emosional kita. Banyak hal yang bisa membuat kita mengatur emosi. Kayak gitu. Karena yang tadi ya, kebahagiaan orang yang kita jadikan kita jadikan pembanding, kita jadikan arah tujuan kita, terkadang kita terjebak dalam passion orang. Yang kita bandingkan padahal itu bukan passion kita, itu tuh bukan kita. Itu tuh introyeksi kebahagiaan orang kita masukkan ke diri kita, padahal kita nggak nyaman sebenarnya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah tadi cemas gini, takut gini, itu cemas. Cemas itu adalah perasaan yang normal. Dia termasuk dari, kembali lagi, mekanisme defensif. Kenapa sih kita timbul cemas? Kenapa sih kita timbul takut? Supaya kita tuh bisa mempersiapkan diri. Gitu. Yang tadi ya, fight or flight. Kita cemas. Timbul cemas pertama. Siapin tuh. Mungkin kalau kita cemas, misal kita cemas mau ujian nih, atau kita cemas nggak pede sama orang-orang, ada masalah gitu. Jadi benar kata Kak Vina, coba catat. Gue cemasnya karena apa sih? Misal cemas karena takut gagal ujian, padahal udah gagal ujian gitu ya. Ya udah, berarti caranya adalah mempersiapkan dengan belajar dengan baik, belajar dari sekarang. Itu tujuannya, cemasnya, hadirin cemas itu untuk itu. Yang jadi masalah adalah ketika kita berputar-putar di rasa cemas itu, yang malah menjadi reframing negatif ke diri kita, kitanya males. Timbul rasa malas. Nah, bahayanya di situ. Gitu kalau untuk rasa cemas ya. Tapi kalau udah cemasnya mengganggu kehidupan sosial, itu udah masuk ke gangguan cemas menyeluruh. Silakan berkonsultasi ke psikolog. Oke, keren. Kita jawabannya luar biasa ya teman-teman. Jadi udah lengkap ya jawaban dari ketiga pemateri kita ya.
Tapi ini masih ada satu aja deh, ini terakhir. Beneran terakhir. Kenapa sih Kak overthinking itu susah dihindari Kak? Merasa paling gak disukai, merasa orang-orang marah sama aku, merasa gak punya temen, merasa dipojokkan. Kenapa ya Kak? Terus juga saya kadang misal abis sedih banget, nanti ketika lihat hal lucu, ketawa. Terus kayak kosong banget gitu, hampa gitu, putih gitu. Kosong, hampa, capek, kayak gak ada hasrat, bingung aku harus mau ngapain, dan sebagainya, kayak gitulah. Jadi pokoknya bingung jelasinnya gitu ya. Ini pertanyaan lanjutan gitu, kayak dibuat terkait aja sama pertanyaan ini. Oh ya. Ya, itu gimana Kak menjawab pertanyaan itu Kak? Kita ke Kak Vina dulu. Itu sepertinya jujur aja pertanyaannya lebih ke profesional sih. Maksudnya bukan ke aku, karena itu pertanyaannya kenapa kok bisa overthinking. Oke. Gitu. Kita ke Kak Fafa aja kalau gitu ya. Iya, silahkan. Sebagai orang Maaf psikolog ya. Ya nggak apa-apa. Kita ke Kak Fafa aja nggak apa-apa ya. Kita ke Kak Fafa biar bisa dijawab gitu ya. Kak Fafa langsung aja tadi terkait pertanyaan tadi. Oke, mungkin aku jawab sebisa aku dan sepemahaman aku aja ya. Iya nggak apa-apa. Kalau misalkan buat mengatasi hal-hal seperti itu kayak overthinking, terus kayak udah nggak ada hasrat atau yang lainnya, ya yang paling kita utamakan, yang paling kita harus lakukan itu tadi kita harus tahu tentang kondisi diri kita ini seperti apa. Kalau misalkan emang kurang nggak baik atau misalkan udah nggak yang enak, kita harus ke psikolog kayak gitu. Karena kalau misalkan ya tadi overthinking ini, jujur aku pun juga masih sarjana S1 yang belum bisa, kamu kenapa mengalami kayak gini. Karena sebenarnya overthinking itu banyak banget faktornya, kayak dari eksternal atau misalkan dari eksternal kayak ya kenapa kita selalu berpikiran untuk yang lebih, kita harus maksudnya kayak kita berpikiran ke depan padahal kita nggak fokus sama apa yang di kita saat ini gitu. Yang harus kita lakukan ya udah, kita harus fokus kita sendiri, kayak kita harus mindful. Kenapa kalau misalkan nggak bisa mengatasinya, ya kita harus pelan-pelan gitu. Karena coba aja deh dari hal-hal sederhana aja gitu. Misalkan kita makan gitu ya, kita pasti kalau makan tuh ada yang disambi, ada yang sambil HP-an, atau misalkan sambil mikir apa ya kayak kegiatan hari kita ini gitu. Yang kita lakukan ya udah, kita itu fokus sama apa yang kita makan gitu. Itu contoh dari hal yang sederhana gitu ya, untuk mengurangi gitu ya. Kayak kita fokus sama makanan yang kita makan, kayak gimana rasanya, gimana teksturnya, terus gimana yang ya udah kita yang rasakan itu dari makanan. Terus selain itu biar pikiran kita nggak kemana-mana ya Kak Fafa ya. Dan itu nggak cuma makan aja, yang misalkan kita jalan gitu ya, kita jalan terus pelan kayak gimana sih cuacanya hari ini, terus gimana sih dunia kondisi itu enak menurut itu bisa mengatasi kita nggak berpikiran yang macam-macam. Mungkin kalau dari aku sendiri ya, kalau misalkan ini ya karena kita semakin banyak kenal sama orang lain, kita semakin tahu kayak kelebihan orang lain itu kayak gimana, ya, kita paham sama kondisi kita ini. Jadi istilahnya itu benar kata misalkan pikiran-pikiran seperti itu tuh memacu kita untuk bertumbuh kayak gitu. Tapi ya juga jangan sampai kita selalu berpikir lebih kayak gitu. Maksudnya kita orang lain ini selalu hebat lah, selalu bagus lah dari itu. Oke, terima kasih Kak Fafa. Nggak kerasa ya teman-teman ya, kita udah di penghujung acara ya. Udah nggak kerasa ya dari tadi kita ngobrol gini ya. Ternyata udah habis deh waktunya kayak gitu. Mulai dari Afina dulu deh. Afina.
closing statement-nya, apa yang kira-kira pesan yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman semuanya, atau yang baik yang tidak punya gangguan. Dari aku, tetap sayang sama diri sendiri, apapun itu keadaannya. Ini simpel banget sih, dan jagalah kesehatan mental kalian seperti kalian menjaga kesehatan fisik kalian. Selesai. Nggak apa-apa, closing statement kan memang nggak usah panjang-panjang kan ya. Ke Kak Fafa deh, keduanya. Silakan Kak Fafa, closing statement-nya untuk hari ini. Podcast kali ini. Kak Fafa, silakan. Kayak Untuk closing statement-nya ya karena kita semakin dewasa, kita semakin bertumbuh, kita bakalan banyak hal-hal yang terjadi di diri kita sendiri. Kita bisa lakukan itu merespon, maksudnya bagaimana cara kita yang bisa, karena nggak semua di luar diri kita itu bisa. Jadi misalkan kalau suasana kita negatif, maksudnya kayak lingkungan kita negatif tapi kita menyikapinya dengan positif, itu pasti hasilnya akan positif juga kalau misalkan kita menjalaninya dengan baik gitu. Jadi jangan sampai kita itu fokus sama hal-hal yang terjadi di luar kendali kita, di luar kuasa kita gitu. Jadi fokus aja sama bagaimana kita merespon. Oke, siap. Keren. Terima kasih. Dan terakhir Kak As'ad, kalau closing statement-nya sekaligus mungkin pesan agar karena ini masih dalam rangka pandemi gitu ya Kak As'ad ya, bagaimana kita menerapkan pola hidup PHBS gitu ya, pola hidup bersih dan sehat gitu Kak As'ad. Silakan waktunya untuk Kak As'ad. Agak lebih banyak ya bebannya. Ketambahan itu nggak apa Kak, ini kan biar teman-teman juga tercerahkan gitu ya. Kalau untuk closing statement ya, sekali lagi yang di awal saya bicarakan bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Tidak ada yang lebih di atas, tidak ada yang lebih tinggi gitu. Sama, semua kita bisa terkena, semua kita bisa terdampak, diri kita, orang terdekat kita. Nah, alhamdulillahnya sekarang awareness terhadap kesehatan mental ini sudah sangat tinggi. Beda sekali dengan dulu-dulu gitu. Walaupun memang stigma negatif sulit sekali untuk kita redam. Nah, saya sih berharapnya dengan kita yang ada ngobrol-ngobrol di sini, kita dapat 3 insight dari penyintas, dari Kak Fafa psikolog, mungkin dari pengalaman dan apa yang pernah saya dapatkan gitu, bisa menjadi modal kita untuk lebih sadar terhadap pentingnya kesehatan mental. Pentingnya kesehatan mental ini. Nah, poinnya sekali lagi adalah ada saatnya kita harus menolong diri kita sendiri. Ada saatnya kita bisa bertindak sendiri dan ada saatnya kita membutuhkan bantuan karena kita adalah makhluk sosial. Jadi kalau kita ada masalah dan sudah kita melakukan dengan diri sendiri kita belum puas, kita masih merasa kurang, itu saatnya kita bertemu dengan profesional. Sekarang banyak sekali channel-channel, link-link yang bisa langsung kita chat. Tadi yang komunitas Kak Fafa itu penting sekali untuk kesehatan mental kayak gitu. Dan salah satu terapi menjaga kesehatan mental adalah menjaga kesehatan fisik gitu. Makan buah-buahan, makan makanan yang sehat, berolahraga, rekreatif, semuanya itu salah satu terapi untuk menjaga kesehatan fisik tadi ya, dari bionya gitu. Psikisnya, reframing positif, emotional based coping, problem based coping, tahu masalah kita apa, kita selesaikan satu-satu.
Kalau kita overthinking, kita tahu kita overthinkingnya karena apa. Coba kita selesaikan, coba kita istirahat dulu. Gitu. Terus dari titipan panitia ya, pola hidup bersih dan sehat gitu. Nah, di masa pandemi ini kan Kementerian Kesehatan, rumah sakit selalu menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak aman. Nah, ini saya mau edukasi ya, terkait dengan yang pertama itu penggunaan masker. Biasanya kalau kita pakai sekarang untuk orang awam tuh pakai masker kain aja itu gak apa-apa. Tapi sehari langsung ganti, cuci gitu. Kalau misalnya kita pakai masker yang seperti ini, masker bedah, masker medis gitu ya istilahnya ya. Ini kan ada dua sisi ya. Ada yang lebih berwarna nih, yang warna biru, sama ada yang lebih putih. Ini kadang hijau, kadang merah. Nah, yang pernah ada hoax-nya itu katanya kalau kita sakit, bagian putihnya kita pakai ke dalam. Tapi kalau kita sehat, bagian putihnya kita keluarin untuk menangkal. Nah, itu tuh salah. Bagian putihnya ini tetap di dalam. Gitu mau kita sakit atau mau kita sehat. Karena memang ini tuh dia agak lebih lembut. Nah, kalau yang kasar kan nanti iritatif ya. Apalagi kalau mungkin kulit-kulitnya sensitif. Sekarang kan orang-orang mau glowing gitu ya. Skincarean. Nah, itu harus tahu. Tetap pakai bagian dalam. Itu sisi dalam sama sisi luar ya. Yang halus tuh lebih di dalam. Terus ada lagi bagiannya. Ada yang keras nih, yang kayak ada besinya. Sama ada yang nggak ada besinya gitu. Yang ada besinya itu di atas. Yang ada besinya di bawah. Hidungnya kayak fungsinya ada untuk besinya apa? ya, Nah, betul. Jadi kalau mau pakai, kita lipat dulu, nanti pas pasang, baru deh kita rapetin. Itu untuk menggunakan masker yang benar. Dibuka, kalau ini sekali pakai dia, pas buka langsung buang. Gitu. Jangan dicuci. Nah, yang dicuci itu masker kain. Selanjutnya cuci tangan nih. Nah, kalau untuk cuci tangan, bagusnya adalah mencuci tangan dengan sabun. Oke. Misal kita setelah makan, sebelum keluar rumah, saat kita masuk ke rumah, jadi kita sebelum keluar rumah kita cuci tangan. Sebelum kita masuk ke rumah kita cuci tangan lagi, pakai sabun dan air mengalir. Tapi di saat-saat tertentu yang tidak memungkinkan ada sabun atau ribet gitu kan basah-basahan, ya udah cuci tangannya bisa pakai hand sanitizer. Ini salah satu contohnya ini nih. Ini dari Lifebuoy ini, dari sponsor kita Unilever. Lifebuoy. Nah, caranya itu kalau kita ikutin WHO ya, standar kesehatan itu ada 6 langkah sebenarnya. Nah, yang pertama sama kita ini menggunakan sabun, menggunakan hand sanitizer itu langkah-langkahnya sama, step-stepnya sama. Yang membedakan adalah lamanya saja. Kalau pakai air itu dia 40 sampai 60 detik jadi 1 menit. Kalau pakai hand sanitizer ini bisa 20 sampai 40 detik aja. Jadi dia lebih hemat. Dari waktu ya, lebih efisien gitu. Tapi ini kalau tangan kita nggak kotor, secara kasat mata gitu ya, kalau kotor kan misal habis makan, nggak boleh nih kayak gini, nanti malah kecampur air mengalir dan sabun. Jadi ini dalam keadaan tangan kita tuh terlihat bersih gitu. Terus yang pertama kita letakkan di telapak tangan seperti ini ya, di telapak tangan. Di telapak tangan itu yang pertama kita usap dulu seluruhnya. Terus yang ini kan kita usap dulu semua. Ini belum masuk tahap pertama ya. Oh, belum ya? Hitungan pertamanya itu telapak punggung jari dulu. Kiri kanan. Hitungannya itu 4. 1, 2, 3, 4, pindah. 1, 2, 3, 4. Itu yang pertama. Yang kedua baru kita di telapak tangan seluruhnya sampai jari-jari. Jadi tadi ini, terus ini ya yang kedua. Yang ketiga, gerakan mengunci. Nah, ini gerakan mengunci kayak gini. Nah, ini kan tangannya gini nih. Oh, salah. Terus gini. Nah, ngunci gini. Nah, gini. Digerakin 4 juga hitungannya. 1, 2, 3, 4. Gitu. Itu yang ketiga berarti ya. Oke. Terus yang kelima itu gini. Ini tangannya gini, terus tangan kita kan gini. Ambil ibu jarinya sebelah seperti ini ya, di punggung jari. Diputar. Putarannya satu arah. Hitungannya 4 juga. 1, 2, 3, 4. Kira 1, 2, 3, 4. Yang kedua sekarang kuku. Yang terakhir. Itu kuku. Yang kelima ini yang kelima. Kuku gini. 4 juga. Udah deh kering. Diginiin deh. Itu dari WHO. Itu sih PHBS yang paling sederhana. Terus sama ya. Oke. Menjaga jarak 1-2 meter. Dan kalau kegiatan indoor agak dikurangi. Misal berkerumun di tempat indoor. Udah aja. Oke, makasih Kak As'ad. Ya, udah nggak kerasa gitu ya. Tuh udah
closing statement berarti acara kita udah berakhir gitu ya. Apa ini? Oke, link absensinya jangan lupa. Link absensinya jangan lupa di apa panitia? Tadi bit.ly/absensi live podcast. Nah, ini untuk pembuatan sertifikat gitu ya. Seperti yang dikatakan Kak Asa tadi, jangan lupa teman-teman untuk tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu salah satunya adalah 3M gitu ya, jaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Gitu ya. Mencuci tangannya jangan lupa pakai Lifebuoy gitu ya. Karena ini sponsor kita ya, itu dari Unilever. Terima kasih juga kepada organisasi-organisasi yang juga turut serta kerjasama dengan Indonesia Millennial Connect. Ya, terima kasih sebanyak-banyaknya. Sesi selanjutnya adalah kita foto bareng. Ini silakan dibuka kameranya semua gitu ya. Ya, panitia siap ya? Panitia ya? Panitia siap? Oke. Slide Siap, Kak, pertama. siap, Kak. Siapa yang ngitung ini? Panitia apa saya? Boleh, Kak, dari Kakak. Oh ya, oke. Oke ya. Slide pertama. Oke, 1, 2, 3. Oke. Slide pertama ya. Slide-nya sampai berapa ini? Slide-nya sampai berapa? Sampai 20, Kak. Oh my God. Slide kedua. Oke. Slide kedua. Keren. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide kedua. Oke. Slide ketiga. 1, 2, 3. Senyum semuanya. Aku lihat ini semuanya pada senang semuanya nih kayaknya. Ngantuk kali ya. Udah malam. Ya nggak ada orangnya, silakan kembali. Itu siapa itu? Itu masih di kamar mandi mungkin ya, cuci tangan kayaknya. Lanjut, slide keempat ya. Slide keempat. 1, 2, 3. Senyum. Oke. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Ini sumpah sampai 20 banyak sih. Slide ke-6. 1, 2, 3. Oke. Slide ke-7 ya. 1, 2, 3. 7 senyumnya ya. Giginya dikeliatin juga nggak apa-apa kok. Udah semua, Kak. Oh, udah semua. Oh, cepet ya. Aku ngitungnya kelamaan ya. Oke. Udah semua ya? Oke. Udah, Kak, udah, Kak. Oh, cepet ya. Aku yang kelamaan yang ngitungnya ya. Oke. Ya, jangan lupa pokoknya yang belum absensi, silahkan absensi dulu di bit.ly/absensi live podcast gitu ya. Besar kecilnya jangan lupa ya. Bit.ly ini biasanya terjebak di besar kecilnya kadang. Ya, besar kecilnya huruf. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang nyoret-nyoret itu ya, siapa nggak tahu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya, antusiasnya luar biasa sekali. Apresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman yang sebagai peserta. Terima kasih sebanyak-banyaknya, luar biasa. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Kak Fafa. Terima kasih Kak sudah mau jadi pembicara di Indonesia Millennial Connect ini. Afina juga terima kasih sudah sharing-sharing banyak tadi. Terima kasih Kak As'ad juga terima kasih. Oke, sama-sama. Oke. Kak As'ad juga terima kasih ya. Terima kasih Ya, banyak Kak sama-sama. As'ad. Banyak sekali insight yang bisa kami dapatkan. Pokoknya terima kasih. Makasih Sukses juga semua. buat Fafa, buat Vina, buat IMC. Sukses. Itu buat semuanya ya. Ya, makasih Kak. Oke, terima kasih. Sudah bisa ditutup panitia. Terima kasih sukses pembicara. Dan panitia juga tentunya. Terima kasih sudah luar biasa kinerjanya hari ini. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah agak kerasa nih teman-teman, acaranya udah selesai juga. Sebelumnya terima kasih kepada kakak moderator Kak Husnul yang telah memandu acara pada malam hari ini.
Dan juga pemateri Kak Afina, Kak Fafa, dan Kak As'ad yang sudah berbagi ilmunya. Ya, Oke, kami sama-sama. juga minta maaf kepada teman-teman yang belum terjawab pertanyaannya karena waktunya terbatas. Karena udah malam banget juga nih, apalagi bagi teman-teman yang dari timur kan. Sekali lagi terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi sampai akhir acara. Saya selaku MC pada live podcast dengan tema milenial versus mental illness ini pamit undur diri. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih semuanya. Terima kasih kakak pemateri dan Kakak-kakak. moderator.